Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Astuti Meulandari dari program studi psikologi kelas B dengan NIM 21108010085. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya mengenai cadar dan isbal, terutama hukum cadar dan isbal dalam Muhammadiyah. Yang pertama, cadar. Menurut KBBI, cadar adalah kain yang menutupi tubuh termasuk kepala dan wajah kecuali mata. Cadar ini biasanya digunakan oleh wanita muslim, sedangkan cadar menurut bahasa Persia berarti tenda yang telah digunakan perempuan-perempuan bangsawan di tempat umum sejak dinasti Hakamnasih. Selanjutnya yaitu hukum memakai cadar. Hukum memakai cadar telah banyak diperbandingkan, salah satunya oleh Muhammadiyah melalui fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Fatwa ini diterbitkan oleh majalah Suara Muhammadiyah nomor 18 tahun 2018. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa memakai cadar tidaklah masalah, tetapi memang tidak ada dasar hukumnya dalam Islam. Yang selanjutnya adalah isbal. Isbal adalah menjulurkan atau melabuhkan pakaian hingga mata kaki. Secara bahasa, isbal merupakan masdar dari asbala yusbilu isbalan yang bermakna irhaan, yang artinya menurunkan, melabuhkan, atau memanjangkan. Sementara menurut istilah Islam dari ungkapan Imam Ibnul Arabi rahimahullah, isbal berarti memanjangkan, melabuhkan, atau dan menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki dan menyentuh tanah, baik karena sombong ataupun tidak. Yang selanjutnya yaitu celana cingkrang dan larangan isbal menurut 4 mazhab fikih. Yang pertama, dalam kitab Al-Fatwa Al-Hindiyah yang bercorak Hanafi disebutkan bahwa isbal bagi laki-laki selama tidak dimaksudkan untuk kesombongan, hukumnya adalah makruh tanzih atau makruh yang dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang bisa merusak kehormatan. Yang kedua, Imam Abu Al-Walid Al-Baji Al-Maliki dalam kitab Al-Muntaqqa, sabda Rasul, barang siapa yang memanjangkan busananya karena sombong, itu sangat berkaitan dengan unsur sombong. Sedangkan memanjangkan busana karena memang busananya panjang atau tidak menemukan baju lain alasan tertentu, maka tidak termasuk isbal yang diperingatkan. Yang ketiga, Syekh Yakaria Al-Ansori dan dalam kitab Asna Al-Madhalib yang bercorak Syafi'i menjelaskan memanjangkan busana melebihi kedua mata kaki karena sombong hukumnya memang haram, dan jika dilakukan karena selain kesombongan hukumnya adalah makruh. Yang keempat, Imam Ibnu Qudamah Al-Hanbali dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan memanjangkan busana berupa jubah atau celana hingga mata kaki hukumnya makruh. Jika hal itu dilakukan karena keangkuhan, maka hukumnya adalah haram. Pembatasan isbal yang dilarang dengan unsur kesombongan ini juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Syarh Umdat Al-Fiqh. Setelisih hadis-hadis seputar isbal ini sangat banyak, bisa mencapai derajat mutawatir, dan para perawinya pada jalur sanad di dalamnya terkategori sebagai perawi yang bisa diterima riwayatnya. Permasalahan isbal ini termasuk dalam masalah khilafiyah di mana para ulama banyak yang berselisih pendapat, terutama ketika memahami hadis-hadis seputar masalah ini. Hadis-hadis tersebut bisa diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama, hadis yang mengharamkan isbal secara mutlak, dan yang kedua, hadis yang mengharamkan isbal karena motif sombongan. Salah satu hadis yang menunjukkan mutlak haramnya isbal adalah hadis riwayat Bukhari yang pada bab kain
yang berada di bawah kedua mata kaki adalah tempatnya di neraka. Nomor 5654 yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagian kain yang berada di bawah kedua mata kaki tempatnya adalah neraka. Juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya diriwayatkan dari Abu Taimiyah Al-Hujaimi dari Jabir bin Sulaim berkata, aku mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sedang dalam keadaan tertutup badannya dengan mantel dari kain wol dan juluran kain tersebut hingga kedua kakinya. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab pakaian bab tepi kain nomor 4075. Bagaimana dalam riwayat di atas, mantel yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjulur hingga kedua mata kakinya. Dan keadaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini adalah biasa, bukan tergesa-gesa sebagaimana riwayat sebelumnya. Demikian menguatkan bahwa memanjangkan kain tanpa disadari motif sombong tidak akan menyebabkan pelakunya diancam dengan ancaman sebagaimana riwayat-riwayat yang lain. Selanjutnya, perlu diingat bahwa masalah pakaian, makanan, dan minuman adalah termasuk masalah sosial budaya dan atau tergantung kebiasaan di mana manusia berdomisili. Pakaian adalah termasuk urusan keduniawian yang hukum asalnya adalah mubah atau diperbolehkan. Maka hukum isbal adalah mubah atau boleh dengan syarat tidak disadari oleh motif sombong. Juga jangan sampai kain yang kita kenakan sampai menyentuh tanah. Demikian hikmahnya agar senantiasa kita menjaga kesucian pakaian yang kita kenakan. Oleh karena itu, jangan sampai antar umat Islam terpecah belah, saling menuduh dan curiga, merasa paling benar dengan tidak berisbal, dan bahkan saling menghujat hanya karena masalah isbal ini. Kita juga harus saling menghormati antar mereka yang mempraktikkan isbal dan yang tidak. Jika kita terus-menerus saling menghujat dalam hal ini, ditakutkan energi umat Islam akan cepat habis di wilayahnya sendiri. Padahal masih banyak masalah lain, terutama keterbelakangan umat Islam dari berbagai segi, baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan pengetahuan. Membutuhkan kekuatan bersama umat Islam untuk mengatasi keterbelakangan tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya dan salahnya itu datangnya dari saya. Jika ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Undur maqala walatan durman qala. Syukron nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.